Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sebelum kisah ini dimulai, mari bersama-sama kita kirimkan sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan bersholawat, hati kita dipenuhi keberkahan dan kisah ini membawa hikmah bagi kita semua. Jangan lupa dukung terus channel Pak D Bercerita dengan cara like, share, dan subscribe, agar kisah penuh makna seperti ini bisa terus hadir menemani hari-harimu. Sahabat semua, pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya meninggalkan keluarga di tanah air demi mencari nafkah di negeri orang? Menahan rindu, bekerja tanpa henti, bahkan terkadang diperlakukan tak adil, hanya karena ingin mengubah nasib dan membahagiakan orang tua di kampung. Inilah kisah seorang gadis muda bernama Mira, yang berani menapaki perjalanan hidupnya di tanah Arab. Sebuah kisah yang akan mengajarkan kita tentang arti sabar, ketulusan, dan keyakinan kepada Allah. Mira lahir di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Hidupnya sederhana, bahkan bisa dibilang pas-pasan. Ayahnya bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan tak menentu, sementara ibunya berjualan sayur keliling setiap pagi, membawa bakul yang sudah mulai usang, menyusuri gang demi menyambung hidup. Walau demikian, rumah kecil mereka selalu dipenuhi dengan cinta dan doa. Mira tumbuh menjadi gadis yang sopan, rajin, dan penuh kasih sayang. Namun di balik senyumnya, tersimpan beban yang berat. Ia sering melihat ibunya batuk di tengah malam karena kelelahan, sementara ayahnya duduk di teras rumah, memandangi langit malam tanpa berkata apa-apa, hanya berharap esok ada pekerjaan lagi. Suatu hari, kabar datang dari seorang tetangga yang baru pulang dari Arab Saudi. Ia bercerita bahwa bekerja di sana bisa menghasilkan uang banyak, bahkan cukup untuk membangun rumah dan menyekolahkan anak. Saat mendengar cerita itu, mata Mira berbinar. Ia berpikir, mungkin inilah jalan yang Allah tunjukkan untuk memperbaiki nasib keluarganya. Tapi di sisi lain, hatinya takut. Ia belum pernah keluar negeri, belum pernah jauh dari ibunya, dan belum tahu seperti apa kehidupan di sana. Namun ketika ia melihat wajah ibunya yang semakin tua, dan mendengar suara adiknya yang sering menangis karena belum punya sepatu sekolah, hatinya menjadi kuat. Akhirnya, Mira mendaftar menjadi tenaga kerja wanita melalui agen resmi. Prosesnya tidak mudah. Ia harus melewati pelatihan, pemeriksaan kesehatan, dan berbagai syarat yang membuatnya lelah. Namun semua itu ia jalani dengan ikhlas. Setiap malam ia menengadahkan tangan dan berdoa. Ya Allah, kuatkan hamba. Aku hanya ingin membuat ibu tersenyum. Hari keberangkatan pun tiba. Pagi itu, matahari baru saja muncul di balik bukit ketika Mira berpamitan kepada keluarganya. Ibunya memeluknya erat sambil menangis, seakan tak rela melepas anak gadis satu-satunya. Nak, jaga dirimu baik-baik di negeri orang. Jangan lupa sholat, jangan pernah tinggalkan Allah, dan jangan lupa kirim kabar untuk ibu, katanya dengan suara bergetar. Mira menahan air matanya, berusaha tersenyum walau hatinya perih. Iya, Bu. Doakan Mira ya, biar Mira kuat di sana, jawabnya pelan. Langkahnya terasa berat ketika menaiki bus menuju bandara. Ia melihat dari jendela, sosok ibunya yang terus melambaikan tangan hingga bayangan itu menghilang. Dalam hati, Mira berjanji tidak akan pulang dengan tangan kosong. Ia akan bekerja sekuat tenaga demi kebahagiaan keluarganya. Setelah menempuh perjalanan panjang, Mira akhirnya tiba di tanah Arab. Udara panas menyambut kedatangannya, begitu berbeda dengan udara sejuk di desanya. Ia menatap ke sekitar, melihat bangunan megah dan jalanan luas yang terasa asing. Hatinya bergetar, antara takut dan kagum. Di kepalanya berputar satu kalimat. Inilah negeri tempat nasibku akan berubah. Sesampainya di rumah majikan, Mira tertegun. Rumah itu besar, dindingnya tinggi dan lantainya dari marmer putih mengilap. Disinilah ia akan bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Majikannya adalah seorang pria muda bernama Hamid, seorang saudagar kaya yang dikenal sopan dan dermawan. Walau status mereka berbeda jauh, Hamid memperlakukan Mira dengan baik sejak hari pertama. Ia tidak memandang rendah, bahkan sering menyapa dengan senyum ramah. Namun, pekerjaan Mira tidaklah mudah. Setiap pagi ia harus bangun sebelum subuh, membersihkan seluruh ruangan, mencuci pakaian, menyetrika, dan menyiapkan sarapan. Siang harinya, ia membantu di dapur, sementara malamnya memastikan rumah kembali rapi. Terkadang, tubuhnya terasa lelah hingga lututnya gemetar. Tapi di tengah rasa lelah itu, ia selalu ingat ibunya di kampung. Dalam setiap sujudnya, Mira berbisik pelan. Ya Allah, terima kasih Engkau masih memberi kekuatan hari ini,
Hari demi hari berlalu, dan Mira mulai terbiasa dengan ritme hidup barunya. Walau jauh dari tanah air, ia belajar untuk ikhlas dan bersyukur. Di hatinya ia tahu bahwa setiap keringat yang jatuh adalah jalan menuju keberkahan. Setiap air mata yang menetes, semoga menjadi saksi keteguhannya di hadapan Allah. Begitulah awal perjalanan Mira di negeri orang. Dari kampung kecil yang sederhana menuju dunia asing yang penuh tantangan. Ia tidak tahu apa yang akan menantinya di depan, tapi satu hal yang pasti, ia percaya bahwa Allah selalu bersamanya, di setiap langkah dan di setiap hembusan napasnya. Hari-hari pertama Mira di negeri Arab terasa begitu panjang dan melelahkan. Udara yang panas menyengat kulit, bahasa yang sulit ia pahami, serta perasaan rindu kepada keluarga di kampung membuat setiap langkahnya terasa berat. Ia ditempatkan di rumah besar milik seorang saudagar muda bernama Hamid, seorang pria tampan berusia sekitar 30 tahun yang dikenal ramah dan dermawan. Rumahnya sangat megah, berdiri di tengah kota Riyadh dengan halaman luas, air mancur di depan, dan aroma bunga melati yang semerbak setiap pagi. Namun bagi Mira, semua kemewahan itu terasa asing, dingin, dan menakutkan. Ia hanyalah gadis kampung sederhana yang baru pertama kali menapakkan kaki di negeri orang. Hari pertamanya dimulai sejak adzan subuh berkumandang. Ia terbangun lebih awal dari penghuni rumah lainnya, mengenakan gamis kerja yang sudah disiapkan oleh majikannya, dan mulai membersihkan setiap sudut rumah. Lantai marmer yang luas membuat langkahnya terasa berat, tapi ia berusaha tetap tersenyum. Dalam hati, ia berdoa, "Ya Allah, beri aku kekuatan. Aku tidak ingin mengecewakan orang tuaku di kampung." Setiap pagi, ia harus menyiapkan sarapan untuk keluarga Hamid. Nasi biryani, roti pita, dan teh manis hangat menjadi rutinitas yang perlahan ia pelajari. Terkadang tangannya gemetar saat memasak karena takut salah, tapi Hamid selalu memandangnya dengan senyum lembut. "Jangan takut, Mira," ucapnya suatu pagi, "kalau ada yang tidak tahu, kau boleh bertanya." Suara itu menenangkan, membuat rasa gugup di dada Mira perlahan mereda. Ia menunduk sopan, "Baik, Tuan Hamid, terima kasih." Hamid berbeda dari bayangan majikan yang Mira dengar dari cerita para TKW lainnya. Ia tidak sombong, tidak membentak, bahkan sering memuji hasil kerja Mira. Saat makan malam, ia kadang mengajak Mira berbicara ringan tentang Indonesia, tentang keluarganya, dan tentang impiannya. Awalnya Mira canggung, tapi semakin lama ia mulai terbuka. Ia bercerita bahwa dulu ia ingin menjadi guru, tapi keadaan memaksanya merantau. Hamid mendengarkan dengan penuh perhatian. "Kau gadis yang kuat, Mira," katanya. "Tak semua orang seberani dirimu meninggalkan rumah demi orang tua." Kata-kata itu menancap di hati Mira. Ia tidak pernah mendengar pujian seperti itu sebelumnya. Hatinya hangat, tapi juga sedih. Ia teringat ibunya yang sering menatap langit malam sambil menunggu kabar darinya. Dalam sujudnya setiap malam, Mira berdoa, "Ya Allah, lindungilah ibu dan ayah di kampung. Jangan biarkan mereka bersedih karena aku jauh." Hari-hari berlalu dengan cepat. Pekerjaan yang dulu terasa berat kini mulai terbiasa. Mira belajar bahasa Arab sedikit demi sedikit agar bisa berkomunikasi lebih baik dengan pekerja lain. Namun, tak semua orang di rumah itu memperlakukannya baik. Ada seorang pembantu senior bernama Laila, wanita Arab yang sudah lama bekerja di rumah tersebut. Ia terlihat tidak suka pada Mira sejak hari pertama. Tatapannya tajam, sikapnya dingin, seolah menganggap Mira sebagai saingan. Mira tak mengerti alasannya, tapi ia memilih diam, menunduk, dan tetap bekerja dengan sabar. Ia yakin, kesabaran akan menenangkan hatinya. Suatu sore, Hamid pulang lebih cepat dari biasanya. Ia tampak lelah, namun tetap tersenyum ketika melihat Mira di dapur. "Hari ini panas sekali," katanya sambil melepas jubahnya. Mira yang sedang menyiapkan teh segera menghampiri. "Apakah Tuan mau teh manis atau kopi?" tanyanya lembut. "Teh saja, seperti biasa," jawab Hamid sambil duduk di kursi kayu dekat jendela. Sinar matahari sore menyelinap masuk, menyorot wajah Hamid yang tampak tenang dan berwibawa. Saat itu, tanpa sadar, hati Mira bergetar. Ia cepat-cepat menunduk, takut menatap lebih lama. Ada perasaan aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Beberapa kali Hamid memuji hasil kerja Mira. Ia berkata bahwa rumah terasa lebih bersih sejak Mira datang. Bahkan anak-anak kecil di rumah itu mulai menyukainya karena Mira selalu bersikap lembut dan sabar. Laila, yang sejak awal menyimpan rasa iri, hanya diam dengan wajah masam setiap kali mendengar pujian itu.
Ia merasa tersaingi, tapi Mira tidak pernah membalas dinginnya sikap Laila dengan kebencian. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Semoga hari ini kita semua diberi kemudahan oleh Allah." Kalimat itu sederhana, tapi menyejukkan. Suatu malam, saat semua penghuni rumah sudah tidur, Mira duduk di dekat jendela kamarnya. Ia memandangi langit riad yang bertabur bintang. Hatinya terasa campur aduk, rindu, lelah, tapi juga tenang. Ia menatap jauh ke langit dan berbisik pelan. "Ya Allah, terima kasih karena Engkau masih menjagaku. Aku tak tahu apa yang menungguku di hari esok, tapi aku percaya Engkau selalu bersamaku." Udara malam terasa hangat, dan dari kejauhan terdengar azan Isya yang merdu. Mira menutup matanya, merasakan kedamaian mengalir pelan. Dalam kesunyian itu, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda terhadap majikannya. Bukan cinta dalam artian duniawi, tapi kekaguman terhadap sosok pria yang baik hati dan berakhlak mulia. Namun, di dalam hatinya ia sadar, batas antara mereka sangatlah jauh. Ia hanyalah seorang pembantu dari desa, sementara Hamid adalah saudagar terhormat di negeri orang. Mira menghela napas panjang, mencoba menghapus bayangan wajah Hamid dari pikirannya. Ia tahu, cintanya mungkin hanya akan menjadi rahasia dalam hati yang tak pernah terucap. Ia lalu berbaring di tempat tidurnya yang sederhana, memeluk bantal, dan membiarkan matanya terpejam perlahan. Dalam tidurnya malam itu, ia bermimpi sedang berjalan di padang pasir bersama seseorang yang menuntunnya menuju cahaya. Dan di ujung cahaya itu, ia mendengar suara lembut berkata, "Jangan takut, Mira. Kesabaranmu akan berbuah indah suatu hari nanti." Hari-hari Mira di rumah majikan berlalu tanpa terasa. Pagi datang bersama aroma teh manis dan roti hangat, siang dengan hiruk-pikuk para pelayan yang bekerja, dan malam dengan kesunyian yang hanya diisi suara angin gurun yang berhembus lembut melewati jendela. Perlahan, Mira mulai merasa rumah itu bukan lagi tempat asing. Ia sudah hafal setiap lekuk ruangan, setiap tugas harian, bahkan setiap kebiasaan kecil penghuni rumah. Namun, ada satu hal yang belum ia pahami sepenuhnya, perhatian lembut yang datang dari majikannya, Hamid. Hamid adalah pria yang berbeda dari kebanyakan majikan yang sering diceritakan oleh para TKW. Ia tidak pernah membentak, apalagi merendahkan. Ia justru sering berbicara kepada Mira dengan bahasa yang sopan dan ada suara yang tenang. Setiap kali berbicara, tatapannya selalu teduh dan penuh penghargaan. Bagi Mira, perhatian semacam itu terasa aneh sekaligus hangat. Ia tidak terbiasa diperlakukan sebaik itu, apalagi oleh seseorang yang kedudukannya jauh lebih tinggi darinya. Suatu sore, saat matahari mulai turun perlahan di ufuk barat dan sinarnya memantul di dinding marmer rumah, Hamid memanggil Mira untuk membantunya di taman belakang. Ia sedang menanam beberapa bunga melati, bunga yang katanya mengingatkannya pada aroma rumah ibunya dulu. Mira datang membawa air di dalam kendi kecil, lalu duduk di tanah membantu menanam bunga-bunga itu. Hamid tersenyum kecil melihat cara Mira menata bunga dengan penuh hati-hati. "Kau tahu, Mira," katanya lembut, "bunga ini sangat istimewa. Ia tampak rapuh, tapi sebenarnya kuat bertahan di cuaca panas seperti di negeri ini. Aku rasa kau pun begitu." Mira berhenti sejenak, menatap bunga di tangannya, lalu tersenyum malu. Ia tak tahu harus menjawab apa. Kata-kata itu terasa sederhana, tapi menembus jauh ke dalam hatinya. Ia hanya menjawab pelan, "Saya tidak sekuat itu, Tuan. Saya hanya berusaha karena hidup di negeri orang memang tidak mudah." Hamid memandangnya lama, lalu berkata dengan nada lembut, "Kekuatan bukan berarti tidak pernah menangis, Mira. Tapi tetap berdiri walau hati sedang rapuh." Kalimat itu menancap dalam-dalam di benak Mira. Malam itu, saat semua sudah tidur, ia masih teringat ucapan itu dan mengulanginya dalam hati seperti kalimat penghiburan yang menenangkan. Hari demi hari, percakapan di antara mereka semakin sering terjadi. Kadang hanya sebentar, di sela pekerjaan, kadang di waktu senja saat Hamid pulang lebih awal. Ia sering memuji hasil masakan Mira. "Masakanmu mengingatkanku pada masakan ibu," katanya suatu kali. Ada rasa yang tidak bisa dijelaskan, mungkin karena dimasak dengan ketulusan. Mira tersenyum kecil sambil menunduk, hatinya bergetar. Ia tahu Hamid tulus, dan ia pun mulai merasakan sesuatu yang tak bisa ia pahami. Rasa yang membuat dadanya berdebar setiap kali mendengar langkah kaki Hamid mendekat. Namun, di balik kedekatan itu, ada bisikan-bisikan halus yang mulai muncul di hati Mira. Ia sering menegur dirinya sendiri dalam diam, takut perasaannya melampaui batas. Dalam sujud malamnya, ia berdoa pelan. "Ya Allah,
Jangan biarkan aku terlalu berharap pada manusia. Jika perasaanku salah, tolong jaga hatiku. Tapi siapa yang bisa menolak takdir Allah? Kadang, cinta tumbuh tanpa diminta, hadir tanpa aba-aba, dan menetap tanpa bisa diusir. Begitulah yang terjadi di hati Mira. Ia mulai menunggu-nunggu waktu ketika Hamid pulang, menyiapkan teh dengan hati berdebar, atau sekadar memperhatikan dari jauh ketika Hamid berbicara dengan tamunya. Ia tahu, perasaannya mulai berubah. Namun ia juga tahu, kedudukan mereka bagaikan bumi dan langit. Ia hanyalah pembantu, sementara Hamid adalah saudagar yang disegani banyak orang. Suatu malam, saat hujan turun tipis di luar, sesuatu yang jarang terjadi di Riyadh, listrik rumah sempat padam. Lampu-lampu redup dan suasana menjadi hening. Mira yang sedang berada di dapur mendengar suara langkah kaki. Hamid muncul sambil membawa lilin di tangannya. "Jangan takut," katanya, "hujan di sini tidak lama." Cahaya lilin memantul di wajahnya, membuat suasana malam itu terasa begitu damai. Mereka berdua duduk di ruang tamu, hanya diterangi cahaya kuning lembut dari lilin. Hamid bertanya, "Apakah kau tidak pernah menyesal datang ke sini?" Mira menatapnya ragu. "Kadang aku rindu rumah, tapi tidak menyesal, Tuan. Karena dari sini aku belajar banyak hal. Tentang sabar, tentang arti bersyukur, dan tentang bagaimana Allah menolong di saat yang tak disangka." Hamid tersenyum kecil, matanya menatap penuh kagum. "Kau bicara seperti orang yang sangat dewasa, Mira. Aku belajar sesuatu darimu hari ini." Malam itu menjadi malam yang tak terlupakan. Setelah listrik menyala kembali, mereka berdua berpisah menuju kamar masing-masing, namun hati mereka seperti tertinggal di ruang tamu. Ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, sesuatu yang lembut dan suci, tapi juga membuat dada bergetar. Sejak malam itu, Hamid sering mencari alasan untuk berbicara dengan Mira, entah menanyakan hal kecil, atau sekadar menyapa. Dan setiap kali mata mereka bertemu, keduanya hanya bisa tersenyum canggung, seolah ada rahasia yang sedang tumbuh di antara mereka namun sama-sama belum berani mengakuinya. Di kamarnya yang sederhana, Mira memandangi jendela yang masih basah oleh sisa hujan. Ia menarik napas panjang dan berbisik pelan. "Ya Allah, jika perasaan ini bukan jalan yang Engkau ridhau, tolong padamkanlah sebelum aku jatuh terlalu dalam. Tapi jika ini adalah bagian dari takdir MU, maka bimbinglah aku agar tidak melupakan MU dalam rasa yang sedang tumbuh ini." Dan malam itu, dalam sunyi yang hanya diiringi hembusan angin padang pasir, benih cinta mulai tumbuh perlahan di hati dua insan yang berbeda dunia. Mira si gadis kampung yang berhati lembut, dan Hamid, saudagar muda yang bijaksana. Tak seorang pun tahu bagaimana kisah itu akan berlanjut. Tapi satu hal yang pasti, takdir Allah selalu berjalan dengan cara yang tak bisa ditebak manusia. Hari-hari berlalu begitu cepat di rumah megah milik Hamid. Sejak kedekatan antara Hamid dan Mira mulai terlihat, suasana di dalam rumah itu perlahan berubah. Senyum ramah Hamid yang selalu menyapa Mira kini menjadi bahan pembicaraan diam-diam di antara para pekerja. Beberapa hanya mengangkat alis tanpa berkomentar, tapi satu orang tak mampu menyembunyikan amarahnya. Dialah Laila, pembantu senior yang sudah bertahun-tahun bekerja untuk keluarga Hamid. Ia adalah wanita Arab berwajah tegas dan berbicara lantang, namun di balik sikap kerasnya, tersembunyi hati yang mudah terbakar api iri. Laila sudah lama merasa dirinya istimewa di rumah itu. Ia yang paling lama bekerja, paling dipercaya oleh keluarga Hamid, dan sering mendapat pujian karena ketelitiannya. Tapi sejak Mira datang, semua perhatian seolah beralih. Hamid lebih sering memanggil Mira, lebih sering tersenyum padanya, dan bahkan memuji hasil kerja gadis itu di depan orang lain. Bagi Laila, itu adalah penghinaan. Dalam hatinya ia bergumam dengan nada getir, siapa dia sebenarnya? Hanya gadis kampung yang baru datang, tapi sudah merebut perhatian Tuan Hamid dariku. Hari itu, ketika matahari sedang terik dan udara di luar terasa seperti membakar, Laila memandang Mira yang sedang mencuci di halaman belakang. Keringat menetes di wajah Mira, tapi ia tetap tersenyum. Senyum itu, entah mengapa, membuat dada Laila semakin panas. Ia mulai menyusun siasat. Ia ingin membuat Mira tampak buruk di mata Hamid. Ia tahu bahwa satu kesalahan kecil saja bisa mengubah pandangan seseorang. Maka sejak hari itu, Laila mulai melancarkan rencananya secara perlahan. Setiap kali Hamid meminta Mira melakukan sesuatu, Laila diam-diam mengganti barang yang digunakan. Ketika Mira hendak menyajikan teh, Laila menukar gula dengan garam. Ketika Mira sedang mencuci baju Hamid, Laila menuangkan cairan pewarna ke dalam air cucian. Semua itu ia lakukan tanpa rasa bersalah,
dengan satu tujuan, agar Hamid marah kepada Mira dan mengusirnya. Namun Allah Maha melihat, dan kebenaran tidak pernah bisa ditutupi selamanya. Suatu sore, saat Hamid hendak minum teh di ruang tamu, ia merasakan rasa asin di lidahnya. Ia terkejut tapi tidak marah. "Mira," katanya lembut, "apakah kau lupa mencicipi teh ini?" Mira segera datang dengan wajah panik. "Astagfirullah, Tuan, saya sudah mencicipinya, rasanya manis, saya tidak tahu kenapa bisa begini." Hamid memandangnya lama, mencoba membaca kejujuran dari wajah gadis itu. Dan ia tahu, Mira tidak berbohong. Ia melihat ketulusan dalam tatapannya. "Tidak apa-apa," katanya dengan senyum kecil, "mungkin ada yang keliru di dapur." Laila yang berdiri di sudut ruangan hanya bisa menunduk, jantungnya berdebar. Ia tak menyangka Hamid tidak marah. Malam itu ia semakin gelisah. Rasa iri yang semula kecil kini tumbuh menjadi dendam. Ia mulai menebar bisikan kepada para pembantu lain. Ia berkata bahwa Mira sengaja mendekati majikannya demi harta, bahwa senyumnya bukan ketulusan, melainkan tipu daya. Sebagian percaya, sebagian ragu. Tapi desas-desus itu mulai menyebar pelan, seperti racun yang menetes sedikit demi sedikit ke dalam telinga setiap orang. Suatu malam, ketika suasana rumah mulai sepi, Laila menyelinap ke dapur dan memecahkan satu piring mahal yang biasa digunakan Hamid. Paginya, ia menuduh Mira sebagai pelakunya. "Aku melihatnya semalam membawa piring itu," katanya dengan nada tegas. Mira terkejut dan membela diri. "Tidak, Tuan Hamid, saya tidak melakukannya. Demi Allah, saya tidak pernah menyentuh piring itu." Hamid diam lama, lalu menatap Mira dengan lembut. "Tenanglah," ucapnya, "aku tahu siapa yang jujur di rumah ini." Tatapan mata Hamid membuat Laila gemetar. Untuk pertama kalinya, ia merasa ketahuan. Tapi Hamid tidak berbicara apa-apa hari itu. Ia hanya memerintahkan semua orang kembali bekerja seperti biasa. Beberapa hari kemudian, Hamid sengaja memanggil Laila untuk membantunya memeriksa ruang penyimpanan. Di sana, tanpa Laila sadari, Hamid sudah memasang kamera kecil yang merekam beberapa kejadian di dapur. Dengan nada tenang ia berkata, "Laila, aku ingin kau lihat sesuatu." Ia memutar rekaman itu, dan di layar terlihat jelas sosok Laila sedang menukar wadah gula dengan garam, lalu tersenyum licik setelahnya. Laila terdiam. Wajahnya pucat, tangannya bergetar, dan air matanya mulai mengalir. Ia jatuh berlutut di hadapan Hamid, "Ampuni aku, Tuan, aku hanya iri, aku tidak tahan melihat Mira selalu dipuji." Hamid menghela napas panjang. Suaranya tenang tapi dalam, "Laila, aku tidak marah. Aku hanya kecewa. Kau sudah lama bekerja di sini, tapi rasa iri membuatmu buta. Kau tahu kenapa aku menghargai Mira? Karena ia tulus, tidak pernah mengeluh, dan selalu berdoa untuk keluarganya setiap malam. Ia tidak pernah mengeluh meski lelah, tidak pernah membalas kejahatan dengan kebencian." Kata-kata itu membuat Laila menangis semakin keras. Ia menunduk dan berkata pelan, "Saya salah, Tuan, saya iri karena saya pikir hanya saya yang pantas diperhatikan. Tapi ternyata saya hanya buta oleh ego saya sendiri." Hamid tersenyum kecil dan menepuk bahunya, "Yang penting sekarang, sadarilah kesalahanmu dan jangan mengulanginya. Di mata Allah, yang membedakan manusia bukan kekayaan atau pekerjaan, tapi ketulusan hati." Sejak hari itu, Laila berubah. Ia mulai memperlakukan Mira dengan baik, bahkan sering membantu tanpa diminta. Sementara Mira, meski tahu semua kebenaran itu, tidak pernah menunjukkan kebencian sedikit pun. Ia hanya tersenyum lembut dan berdoa dalam hati. "Ya Allah, terima kasih telah menjaga hatiku. Aku tidak ingin membalas kejahatan dengan dendam, cukup dengan kebaikan seperti yang Engkau ajarkan." Dan sejak malam itu, suasana rumah Hamid kembali tenang. Fitnah telah sirna, kebenaran menang, dan hati yang penuh iri akhirnya luluh oleh nasihat lembut seorang majikan yang bijaksana. Di antara kesunyian malam, Mira menatap langit sambil berbisik pelan. "Ya Allah, Engkau selalu punya cara yang indah untuk melindungi hamba MU. Aku akan terus belajar sabar dan ikhlas, karena hanya dengan itu Engkau mengangkat derajat seseorang di hadapan MU." Ia tersenyum, menatap bintang yang berkelip di langit gurun, dan dalam hatinya terbit rasa syukur yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Di antara badai fitnah, cinta yang tulus justru tumbuh semakin dalam, membawa kisah hidup Mira ke babak baru yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sejak malam ketika kebenaran terungkap, suasana di rumah besar milik Hamid perlahan berubah. Tidak lagi ada tatapan curiga,
tidak ada bisikan iri, dan tidak ada rasa benci yang tersembunyi di balik senyum palsu. Semua terasa lebih tenang, seperti udara gurun setelah hujan yang turun singkat namun menyejukkan. Laila, yang dulu begitu keras hatinya, kini tampak lebih lembut. Ia mulai belajar menahan lidahnya, lebih banyak diam, dan sesekali tersenyum kepada Mira. Namun, di balik semua itu, yang paling tersentuh sebenarnya adalah Hamid sendiri. Malam itu, setelah semua pekerja kembali ke kamar masing-masing, Hamid duduk di ruang tamu yang diterangi cahaya lampu redup. Di hadapannya, segelas teh hangat masih mengepulkan uap. Suasana rumah begitu hening, hanya terdengar suara detak jam di dinding. Hamid menarik napas panjang, lalu memejamkan mata. Dalam pikirannya, wajah Mira melintas. Wajah yang lembut, polos, tapi penuh keteguhan. Ia teringat bagaimana Mira tidak pernah membalas kebencian Laila, bagaimana ia tetap bekerja dengan sabar meski difitnah, dan bagaimana ia selalu mengucapkan terima kasih bahkan ketika disakiti. Tak lama, langkah lembut terdengar dari arah dapur. Mira datang membawa baki kecil berisi kue manis. "Tuan Hamid, ini kue yang saya buat sore tadi." "Saya pikir mungkin Tuan belum makan malam," katanya sopan. Hamid membuka mata dan tersenyum. "Terima kasih, Mira. Duduklah sebentar, aku ingin bicara denganmu." Mira tampak ragu, tapi akhirnya duduk di kursi seberang. Suara Hamid lembut tapi dalam. "Mira, aku ingin tahu sesuatu. Bagaimana kau bisa tetap sabar menghadapi semua yang dilakukan Laila? Kau tahu, banyak orang tidak akan sekuat itu." Mira menunduk. Ia diam sejenak sebelum menjawab, "Saya hanya percaya pada Allah, Tuan. Saya yakin, kalau kita tidak membalas kejahatan dengan keburukan, Allah akan menolong dengan cara yang tak disangka. Dan saya juga selalu ingat pesan ibu sebelum berangkat, katanya, jangan pernah berhenti berbuat baik, walau dunia tidak selalu baik pada kita." Suara Mira bergetar, tapi penuh keyakinan. Hamid menatapnya lama, matanya mulai basah oleh rasa haru. "Engkau benar, Mira," kata Hamid perlahan, "banyak orang mengira kekuatan itu ada pada kekuasaan, tapi sesungguhnya kekuatan sejati ada pada kesabaran. Aku belajar itu darimu. Aku melihat ketulusan yang jarang dimiliki orang zaman sekarang." Ia menatap Mira dengan penuh rasa kagum, tapi juga dengan perasaan lain yang mulai tumbuh tanpa bisa ia kendalikan. Rasa yang lembut tapi kuat, yang membuat dadanya bergetar setiap kali menatap mata gadis itu. Beberapa detik berlalu dalam hening. Hanya suara jam dan detak hati yang terasa beriringan. Lalu Hamid berkata lirih, "Mira, aku tahu ini mungkin terdengar aneh. Tapi aku ingin jujur. Sejak kau datang ke rumah ini, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Aku merasa lebih tenang, seolah ada kedamaian yang selalu menyertai." Mira terkejut. Ia menunduk, pipinya memanas, hatinya berdebar keras. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya bisa menjawab pelan, saya tidak tahu harus berkata apa, Tuan. Saya hanya menjalankan tugas saya." Hamid tersenyum, lalu berkata lembut, "Aku tahu, dan justru itu yang membuatku kagum. Kau bekerja dengan hati, bukan hanya dengan tangan. Kau tidak mencari pujian, tapi ketulusanmu membuat siapapun yang melihatmu akan menghargaimu." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara pelan tapi tegas, "Mira, aku tidak tahu bagaimana takdir Allah akan menulis jalan hidup kita. Tapi aku ingin kau tahu, perasaanku padamu bukanlah kasihan, bukan pula sekadar kekaguman. Aku mencintaimu." Kata-kata itu keluar seperti angin lembut yang menyentuh jiwa. Mira menatap Hamid dengan mata membulat, lalu segera menunduk. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. "Tuan Hamid, saya hanyalah seorang pembantu. Bagaimana mungkin saya," suaranya terhenti, "tidak mampu melanjutkan." Hamid mendekat, tapi tetap menjaga jarak dengan penuh hormat. "Mira," katanya tenang, "aku tidak memandang siapa kau atau dari mana asalmu. Aku melihat hatimu. Dan di mataku, hatimu jauh lebih berharga daripada kedudukan siapapun di dunia ini." Mira menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah, bukan karena sedih, tapi karena campuran bahagia dan takut. Ia tidak menyangka, pria sebaik dan seterhormat Hamid bisa mencintainya. Ia takut kalau semua ini hanya mimpi, takut jika kebahagiaan yang datang terlalu cepat akan hilang tiba-tiba. Dalam hati, ia berdoa, "Ya Allah, jika ini jalan yang Engkau pilihkan, maka tuntunlah aku agar tidak tersesat oleh cinta. Tapi jika ini ujian,
maka kuatkanlah aku agar tidak melupakan MU. Hamid bangkit dari kursinya, menatap ke arah jendela di mana angin gurun berhembus lembut membawa aroma bunga melati yang mereka tanam bersama dulu. Ia lalu berkata tanpa menoleh, "Aku tidak memaksamu menjawab sekarang, Mira. Aku hanya ingin kau tahu perasaanku. Aku akan menunggumu, seberapapun lama waktunya." Mira menatapnya dari belakang, air matanya masih mengalir. Ia tahu, malam itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Antara dirinya dan Hamid kini terbentang perasaan yang indah tapi juga penuh ujian. Ia tidak tahu bagaimana dunia akan memandang hubungan mereka, tapi ia yakin Allah Maha Adil. Cinta yang lahir dari hati yang tulus tak mungkin salah di matanya. Malam itu berakhir dengan keheningan yang dalam. Hamid kembali ke kamarnya, sementara Mira masih duduk di ruang tamu, memandangi cangkir teh yang mulai dingin. Dalam hatinya, ia merasa hangat. Entah karena kata-kata Hamid, atau karena keyakinan bahwa Allah baru saja menunjukkan takdir yang indah di balik segala ujian yang telah ia lalui. Ia tersenyum pelan, lalu berbisik lirih ke arah langit malam. "Terima kasih, ya Allah, karena Engkau telah membalas kesabaranku dengan cara yang begitu indah." Beberapa minggu telah berlalu sejak malam itu, malam ketika Hamid mengungkapkan perasaannya pada Mira dengan begitu tulus. Waktu berjalan seperti angin gurun yang tenang, tapi di dalam hati keduanya, ada gelombang halus yang terus berputar. Mereka kini berbicara dengan cara berbeda, lebih lembut, lebih hangat, dan penuh rasa hormat yang tidak pernah melampaui batas. Hamid tetap memperlakukan Mira sebagai pekerja, tapi pandangan matanya menyiratkan sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar rasa simpati. Sementara Mira, meski hatinya mulai luluh, tetap berusaha menjaga dirinya. Ia takut rasa itu membawanya ke jalan yang salah, tapi ia juga tidak bisa mengingkari getaran yang hadir setiap kali melihat Hamid tersenyum. Suatu sore, ketika langit riad berwarna jingga keemasan, Hamid memanggil Mira ke ruang kerja. Di meja kayu besar itu, terdapat beberapa berkas, sebuah kotak kecil, dan secangkir kopi yang masih hangat. Mira datang dengan langkah hati-hati, menunduk sopan seperti biasa. "Tuan memanggil saya?" tanyanya pelan. Hamid mengangguk, lalu menatapnya dengan lembut. "Mira, duduklah. Ada hal penting yang ingin kubicarakan." Suara Hamid kali ini berbeda. Dalam nada suaranya, ada kesungguhan yang dalam. Hamid menghela napas panjang sebelum berbicara. "Mira," katanya perlahan, "aku telah memikirkan ini lama. Aku tahu hubungan antara majikan dan pekerja tidak semestinya melibatkan perasaan, tapi aku tidak bisa membohongi hatiku. Aku ingin menjadikanmu istriku yang sah. Aku ingin memuliakanmu, bukan menyakitimu." Kata-kata itu menggema di telinga Mira seperti petir lembut yang menyambar di siang sunyi. Ia terpaku, matanya membesar, lalu segera menunduk. Bibirnya bergetar, tapi tak ada kata yang keluar. Hamid menatapnya dengan sabar. "Aku tahu ini bukan hal yang mudah bagimu. Aku juga tahu, kau tidak akan mengambil keputusan tanpa meminta restu dari keluargamu. Karena itu, aku ingin kau menghubungi mereka. Katakan pada orang tuamu apa yang ingin aku lakukan. Aku akan menunggu keputusan mereka dengan penuh hormat." Air mata Mira mulai mengalir tanpa ia sadari. Ia menunduk semakin dalam, tangan kecilnya menggenggam ujung gamis. "Tuan Hamid," suaranya pelan seperti bisikan, saya tidak pernah membayangkan ini. Saya hanya seorang gadis dari kampung. Saya tidak punya apa-apa." Hamid tersenyum, lalu berkata dengan suara yang hangat, "Kau salah, Mira. Kau punya hati yang bersih. Dan bagi pria seperti aku, itu lebih berharga dari seluruh kekayaan dunia." Malam itu, setelah Hamid meninggalkan ruangan, Mira pergi ke kamarnya dengan langkah gontai. Ia duduk di tepi ranjang sambil memandang ponsel tuanya yang sudah retak di ujung layar. Dengan tangan bergetar, ia menekan nomor ibunya di kampung. Suara dari sambungan terdengar lama sebelum akhirnya suara lembut di ujung sana menjawab, "Halo, Mira nak, apa kabar?" Suara itu langsung membuat air mata Mira jatuh deras. Ia menahan tangisnya agar bisa berbicara. "Ibu." "Mira baik." "Ibu sehat?" Ibunya menjawab dengan tawa kecil, "Alhamdulillah sehat, nak. Ibu rindu sekali sama kamu." Mira terdiam sejenak, lalu berkata lirih, "Bu, ada hal yang ingin Mira bicarakan." Suaranya pelan tapi gemetar. "Majikan Mira." "Tuan Hamid, dia ingin melamar Mira, Bu." Suasana di ujung telepon mendadak hening. Hanya terdengar hembusan napas ibunya yang berat.
Nah, apa kau yakin? Dia orang Arab, dia orang kaya, sementara kamu, Mira memotong pelan, Mira tahu, Bu. Tapi dia baik sekali. Dia menghargai Mira, memperlakukan Mira dengan hormat. Dia tidak memandang rendah Mira, dan dia sungguh-sungguh. Suara ibunya terdengar bergetar, menahan haru. Nak, kalau dia benar baik dan mencintaimu karena Allah, Ibu ridho. Ibu tidak akan menghalangi jodoh yang sudah Allah tulis. Tapi ingat, jangan pernah lupa siapa dirimu dan dari mana kamu berasal. Tetaplah rendah hati, tetaplah ingat pada Allah. Mira menutup matanya, air matanya mengalir deras sambil berkata lirih, terima kasih, Bu, doakan Mira, semoga Allah meridhai jalan ini. Setelah panggilan itu berakhir, Mira menangis selama malam itu. Bukan tangis sedih, melainkan tangis syukur dan lega. Di antara tangisnya, ia berdoa. Ya Allah, aku tahu semua ini bukan karena kehebatanku, tapi karena kasih Mu. Jika Engkau meridhai, maka satukanlah kami dalam kebaikan. Jika tidak, maka jauhkanlah dengan cara yang terbaik. Beberapa hari kemudian, Mira menyampaikan kabar bahagia itu kepada Hamid. Wajah Hamid berseri, dan tanpa menunda waktu, ia menghubungi keluarganya untuk mempersiapkan lamaran resmi. Rumah besar itu pun berubah suasana. Para pelayan sibuk menata ruangan, bunga melati putih kembali bermekaran di taman belakang. Bunga yang mereka tanam berdua dulu, kini menjadi saksi bisu cinta yang tumbuh dalam kesabaran dan ketulusan. Di tengah kesibukan itu, Hamid mendekati Mira dan berkata lembut, terima kasih, Mira. Kau telah mengajarkanku arti cinta yang tidak menuntut. Aku berjanji, aku akan menjagamu dengan segenap hati dan menghormati keluargamu seperti keluargaku sendiri. Mira hanya menunduk, air matanya mengalir lagi tanpa bisa ditahan. Ia tidak tahu harus berkata apa, tapi dalam hatinya, ia tahu, semua perjalanan panjang, semua air mata, dan semua kesabaran yang dulu terasa berat, kini terjawab dengan cara paling indah yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Malam itu, di bawah langit Arab yang tenang, Mira kembali menatap bintang. Ia teringat kampung halamannya, suara ibunya, dan setiap langkah perjuangan yang telah ia lewati. Dengan suara bergetar ia berbisik pelan. Ya Allah, Engkau telah menggantikan air mataku dengan senyum. Engkau telah mengubah kesedihanku menjadi kebahagiaan. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkanku, meski aku sering merasa lemah. Dan malam itu pun terasa hangat. Hati Mira dipenuhi rasa damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu, perjalanan hidupnya belum berakhir. Tapi satu hal yang ia yakini, selama ia tetap sabar dan bersyukur, maka takdir Allah akan selalu menjadi jalan terindah dalam hidupnya. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Setelah berbagai ujian, kesabaran, dan doa panjang yang tak pernah putus, kini takdir membawa Mira pada babak baru dalam hidupnya. Rumah megah milik Hamid berubah menjadi lautan bunga putih dan lampu-lampu keemasan yang berkilau indah. Di setiap sudutnya, wangi melati dan mawar bercampur menjadi satu, memenuhi udara malam yang hangat. Semua orang tampak bahagia, dari keluarga besar Hamid hingga para tamu yang datang dari berbagai penjuru. Mereka berkumpul untuk menyaksikan momen yang mungkin tak akan terlupakan, pernikahan seorang saudagar muda dengan gadis sederhana asal Indonesia bernama Mira. Sejak pagi, Mira sudah dipersiapkan oleh beberapa wanita yang menemaninya. Gaun putih yang sederhana namun anggun membalut tubuhnya, sementara jilbab lembut menutupi rambutnya yang hitam berkilau. Wajahnya tampak bersinar meski tanpa riasan berlebihan. Ada sesuatu yang berbeda di matanya hari itu, ketenangan, kebahagiaan, dan sedikit rasa haru yang sulit dijelaskan. Ia menatap dirinya di cermin dengan senyum kecil, lalu berbisik pelan. Ya Allah, Engkau maha baik. Aku yang dulu tak punya apa-apa, kini Kau beri kebahagiaan yang tak pernah terbayang. Di sisi lain, Hamid berdiri gagah mengenakan jubah putih dan sorban sederhana. Tak ada kesombongan di wajahnya, hanya ketulusan dan rasa syukur. Ia menatap ke arah langit dan berdoa lirih, Ya Allah, Engkau telah mempertemukanku dengan wanita yang Engkau pilih. Jadikan aku suami yang mampu menjaga dan membimbingnya di jalan Mu. Setelah itu, ia menarik napas panjang, menenangkan diri sebelum acara dimulai. Ketika waktu ijab kabul tiba, suasana menjadi hening. Semua mata tertuju pada Hamid yang duduk dengan tenang di hadapan penghulu. Suaranya mantap, penuh keyakinan ketika mengucapkan janji suci itu. Di ujung ruangan, Mira menunduk, air matanya jatuh perlahan. Tangannya bergetar, bukan karena takut, tapi karena tak sanggup menahan rasa haru.
Ia tahu, hari itu adalah hari di mana seluruh perjuangannya menemukan arti. Ia bukan lagi seorang pembantu yang terasing di negeri orang, tapi kini menjadi seorang istri yang terhormat, disatukan dalam ikatan suci yang diridhai Allah. Setelah akad selesai, hadirin bersorak bahagia. Takbir dan ucapan selamat menggema di seluruh ruangan. Beberapa wanita bahkan meneteskan air mata haru melihat betapa indahnya kisah dua insan yang berbeda dunia tapi disatukan oleh takdir Allah. Hamid berjalan menghampiri Mira dengan langkah tenang. Ia menatap wajah wanita itu dengan penuh cinta, lalu berbisik. Mulai hari ini, aku berjanji untuk menjagamu bukan hanya sebagai suami, tapi sebagai sahabat dan pelindungmu. Aku tidak akan membiarkanmu menangis lagi, kecuali karena bahagia. Mira menunduk, suaranya bergetar saat menjawab, "Terima kasih, Tuan Hamid." Atau mungkin sekarang aku harus memanggilmu suamiku. Hamid tersenyum, matanya lembut memandang wanita yang kini resmi menjadi istrinya. Di saat itulah, seluruh rasa lelah dan air mata yang dulu pernah jatuh berubah menjadi tawa dan kebahagiaan yang tidak bisa ditukar oleh apapun. Pesta pernikahan malam itu berlangsung megah, tapi tetap sederhana dalam nuansa yang penuh keberkahan. Tidak ada kemewahan yang berlebihan, karena Hamid tahu, kebahagiaan sejati bukan diukur dari banyaknya hiasan, tapi dari ketulusan hati. Para tamu menikmati hidangan sambil memuji betapa anggun dan rendah hatinya mempelai wanita. Laila, yang dulu sempat iri, kini berdiri di antara tamu dengan senyum tulus. Ia ikut berbahagia melihat Mira akhirnya mendapatkan kebahagiaan yang layak. Saat acara selesai, Laila menghampiri Mira dan memeluknya erat. "Aku bahagia untukmu, Mira. Maafkan aku atas semua yang pernah kulakukan dulu." Mira membalas pelukan itu sambil tersenyum, "Tidak perlu minta maaf, Laila. Mungkin semua itu bagian dari jalan Allah agar kita belajar saling memahami." Malam semakin larut. Setelah para tamu pulang, Hamid dan Mira berdiri di balkon rumah mereka. Angin gurun berhembus lembut, membawa aroma bunga melati yang mereka tanam bersama dulu, bunga yang menjadi saksi tumbuhnya cinta mereka dari benih kecil hingga mekar sepenuhnya. Hamid menggenggam tangan Mira dan berkata dengan suara lembut, "Mira, apakah kau bahagia?" Mira menatapnya dengan mata berkaca-kaca dan menjawab, "Aku tidak tahu bagaimana menggambarkannya, Tuan, tapi aku yakin, inilah kebahagiaan yang selama ini aku tunggu." Hamid tersenyum, menatap jauh ke arah langit yang dipenuhi bintang. "Kau tahu," katanya, "aku dulu sering merasa kesepian meski memiliki segalanya. Tapi sejak kau datang, aku baru mengerti, kebahagiaan bukan soal harta atau kedudukan. Kebahagiaan adalah ketika kau punya seseorang yang mau mendoakanmu dalam diam dan mencintaimu karena Allah." Mira menunduk, air matanya jatuh lagi. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menggenggam tangan suaminya lebih erat. Malam itu menjadi malam paling indah dalam hidup mereka. Tidak ada gemuruh musik, tidak ada keramaian pesta, hanya keheningan dan cahaya bulan yang menjadi saksi cinta dua insan yang dipertemukan oleh takdir. Mira tahu, perjalanannya belum selesai. Masih banyak ujian yang akan datang. Tapi kini ia tidak sendiri lagi. Ia memiliki seseorang yang siap berjalan bersamanya di bawah ridho Allah. Dan di akhir malam, ketika semuanya terlelap, Mira menatap wajah suaminya yang tertidur tenang. Ia berbisik pelan, "Ya Allah, terima kasih. Engkau telah mengganti luka dengan cinta, kesedihan dengan kebahagiaan, dan kesepian dengan kasih yang tulus. Aku tak akan pernah berhenti bersyukur kepada MU." Di luar sana, bintang-bintang bersinar terang, seolah ikut tersenyum menyaksikan cinta yang tumbuh dari ketulusan. Cinta yang lahir dari sabar, ditempa oleh air mata, dan akhirnya berbuah bahagia di bawah langit negeri pasir yang menjadi saksi cinta abadi antara Mira dan Hamid.